proses trik, dari ahli, wahlul uqdatan min lisani yafqahu. Mohon izin Ibu Kepala, Ibu Bapak Guru yang sudah hadir di sini, beserta staf juga. Mohon maaf ini menggunakan mic karena ini kan menggunakan kamera, jadi supaya suara saya masuk ke kamera. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa berkumpul untuk menerapkan praktik baik ya, tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sebetulnya ini pengimbasan dari materi yang saya dapatkan, tapi berhubung karena ini di akhir penilaian, ada Bapak Ibu guru yang masih sertifikatnya kurang, makanya saya fasilitasi supaya Bapak Ibu bisa mengupload sertifikat yang saya padatkan 1 jam mungkin kurang lebih, tapi nanti bisa selama 3 hari sertifikatnya seperti itu. Bapak Ibu, ini yang akan saya share ya. Alhamdulillah, ini berbagi praktik baik budaya positif di lingkungan SD Negeri Cipageran Negeri 2 ya. Nah, sebelum kita mulai belajar Bapak Ibu, kita tenangkan dulu hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Serta hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan belas kasih. Ya, belas kasih itu kasih sayang gitu. Mungkin guru bahasa Indonesia di sini Bu Hani, belas kasih itu apa ya? Kurang lebih kasih sayang gitu. Iya, itu. Ya, ke semua gitu. Kita kan menerapkan budaya positif, berarti ada rasa belas kasih di sini. Nah, Bapak Ibu, karena kita mau menerapkan budaya positif, kita bikin dulu kesepakatan dalam komunitas ini gitu. Bapak Ibu akan saya berikan sticky note, lalu tuliskan kesepakatan apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran 1 jam ke depan ini gitu. Ya, maka Bapak Ibu yang ini tinggal di share, dibagikan, cukup 1 aja. Tulis. Kalau ibaratnya begini, aturan apa yang ingin Bapak Ibu terapkan di sini, kita nanti tempelkan di depan. So, Ibu, Bu Hani jangan malu-malu. Kurang ya Bu Hani ya? Bu Hani kurang, harus 4. Kesempatan apa? Misalnya gini, tidak keluar ruangan sebelum selesai. Ibu gimana ya? Gak usah. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa tempelkan. Ini kesepakatan bersama, disebutnya kesepakatan bersama. Kalau aturan itu saya yang bikin sendiri. Kalau kesepakatan Bapak Ibu yang menuliskan mau sepakatnya tentang apa. Tapi yang bersifat positif ya, misalkan tidak berbincang ketika narasumber berbicara. Nah itu ya, tidak ngobrol, tidak berbincang kan. Tidak meninggalkan ruangan sebelum selesai. Itu Bapak Ibu yang tulis, silahkan. Bukan saya yang bikin. Nanti tempelkan di depan sana, di depan belakang pintu itu kesepakatannya. Ini Bapak Ibu yang bikin ya, bukan saya. Apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu di sini kita sepakat. Busuk dulu. Ada bocil nih ya. Tuliskan apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu di sini kita sepakati dulu gitu kan. Kalau aturan itu peraturan tata tertib
saya yang bikin, tapi Bapak Ibu kan belum tentu setuju. Nah kalau ini kan kesepakatan Bapak Ibu yang bikin ya Bapak Ibu harus setuju. Pada melihat juga. Meminta izin, misalkan nih, meminta izin ketika ingin ke kamar mandi, atau nyolong boy gitu. Ya biasa. Jadi ini mah kesepakatan saja. Udah ya, kemana? Kalau udah tempelin di sini Bapak Ibu silakan ke depan tempelkan. Cus. Gak apa-apa. Ya, aku juga kebalik gini. Kayak gini nggak apa-apa. Pak Bendahara mohon ditampung aspirasinya. Itu dimundiran tuh. Lah model atau lah model. Kenapa, Pak? Dilempung. Baik, yuk. Ya. Kesepakatan yang pertama nih dihadiri oleh seluruh peserta dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Setuju nggak? Tidak memotong pembicaraan orang lain dan dihadiri oleh seluruh peserta. Setuju? Berarti yang masih ada di lingkungan harus dipanggil gitu kan? Yang keduanya, semangat dan terus belajar. Shh, jangan ngobrol. Tadi kan ngobrol juga ya. Sepakat? Nah. Sepakat. Boleh ngobrol dikit. Ya, diskusi mah beda ya dengan ngobrol yang gak penting gitu kan. Konsentrasi jangan ngelamun. Sepakat? Ya. Nah itu kurang lebih kalau saya baca semua nanti Sedikit-sedikit. tidak mengantuk, tidak helai. Sepakat ya. Nah, helai itu maksud Dihukum. tidak ada hukuman karena nggak boleh. Pendidikan sekarang nggak boleh ada hukuman. Kan Bapak Ibu pergi ke jari. Masa masih ada hukuman? Ya ini loh. Kalau ini bukan kesepakatan, lihat ada pertanyaan, ada konsumsi nggak? Saya nggak bisa jawab. Ini mau bukan kesepakatan. Kalau permintaan, pertanyaan yang berupa permintaan. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana tenangkan hati, pikiran dan arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Nanti kita bahas lagi tentang kesepakatan ini. Biasanya udah ada penerapan di kurikulum Merdeka 1 dan 4. Saya harus banyak belajar pada Bapak Ibu guru yang mengajari kelas. Nah, kesepakatan ini disusun untuk menerapkan disiplin, ya, disiplin dalam pembelajaran, dalam kegiatan komunitas ini. Apa itu pengertian dari disiplin? Ya, disiplin di sini adalah sikap menaati dan menjalankan peraturan atau tata tertib yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. Ini mau peraturannya dibikin sama siapapun, ya berarti kita harus ikuti. Itu nanti kita dapat menerapkan sikap disiplin yang sumbernya ini dari CNN Indonesia. Tapi bagaimana hubungannya dengan disiplin positif? Disiplin positif, ada disiplinnya, ada positifnya. Disiplin positif. Pengertian disiplin positif yaitu menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri seseorang tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga dan lingkungan memerlukan aturan batasan jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Jadi lebih ke kesadaran diri. Kalau misalkan ada hukuman, misalkan yang datang telat, nanti ada SP dari ibu kepala, ada SP dari atasan. Kalau dihukum dengan anak didik kita dihukumkannya, lu kasihankan lari ke lapangan di rumahnya, tidak ikut pelajaran selama 1 jam. Itu hukuman.
masih takut untuk datang itu, mereka itu untuk melakukan sesuatu itu tidak datang ke siang itu masih ada rasa takut. Atau misalkan dapat reward, kalau kelas 1 itu saya pernah dulu bikin bintang, jam datang kasih bintang, itu juga sebetulnya masih tidak bagus untuk psikologi anak. Jadi anak itu mengharapkan sesuatu ya tidak dari dalam diri sendiri. Nah, coba Bapak Ibu bermain di sini bermain peran. Bapak Ibu silahkan di sini dengan temannya yang di pinggir itu bermain peran apa? Kalau mau tuliskan, anggap di dalam lengan ini ada benda berharga Bapak Ibu. Kalau bisa, kalau ada kertasnya tuliskan di kertas. Misalkan Bu Hali di sini dengan Bu Nur, Bu Hali tutup. Oh ya boleh. Bu Hali misalkan sama Pak Yanjan. Bu Hali itu mempertahankan sesuatunya. Pak Yanjan berusaha membukanya. Tapi dengan bujukan, rayuan, membentak boleh, memarahi silahkan. Bagaimana nanti teman yang di pinggir itu berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang paling berharga menurut dia. Bayangkan dulu apa yang paling berharga dari Bapak Ibu, tuliskan genggam di tangan. Biar temannya yang berusaha membuka, apapun caranya, mau dibayar silakan. So, bermain peran seperti itu aja. Nah, pokoknya silakan boleh. Bapak Ibu mau menuliskan sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Contohnya misalnya, Harga diri. ya terserah. Menurut Bapak Ibu itu penting. Misalkan suami ibu sendiri, nanti di sama temannya ini, bukalah. Apa mau dirayu akan saya iming-imingi uang, hadiah, ya pokoknya berarti ketika dibuka harus diserahkan gitu. Mau dibentak, silakan, gitu. Silakan. Nanti balikan lagi gitu kan. Oh, dupo naon, nulis naon dupo. Ya? Itu filosofinya apa buat seperti ini? Nah, coba kayaknya skip aja deh karena yang ini ya. Untung ya, tapi maksudnya durasi juga sih. Oke, nanti refleksinya seperti ini. Apakah Anda atau B, ya B itu teman yang di sebelahnya, membuka kepala tangan Anda? Oke, tidak. Mengapa? Apa alasan Anda tidak membuka kepala tangan? Berharga, ya? Harga diri. Watch. Pokoknya barang berharga atau sesuatu yang berharga di genggaman yang kita miliki tidak boleh dimiliki orang lain, seperti itu kan? Yang keduanya, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Ya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Gitu kan? Pasti punya alasannya. Nah, kalau ada yang dibuka, alasannya apa? Oh, iming-imingnya lebih besar daripada harga diri saya. Enggak gitu aja. Yang tulisnya harga diri, bisa aja HP gitu kan? Atau misalkan kenang-kenangan dari seseorang. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang memegang kendali kita? Diri sendiri kan? Mau dibuka, mau tidak, ya itu dari diri kita sendiri. Ya. Nah, kalau diibaratkan dengan anak didik, kita sebagai pengajar dan anak didik kita, seperti itu juga psikologi dari anak didik kita. Mau kita bentak, mau kita suruh apapun, kalau dasarnya memang seperti itu, kita nggak bisa merubahnya. Si budak teh punya hobi main HP wae tidak ada. Terus kita teh dipaksa, pokoknya teh
dihukum, dikumaha oke, dan tetap dah hayang hati nama hayang kanu HP teh gitu. Ya, susah kita mengubahnya. Atau nanti kalau udah gede kita menyuruh anak itu menjadi cita-citanya sok sing jadi dokter sih. Tapi anak itu kan lebih ke program, ya, lebih programnya jadi pengennya pemain bola seperti itu. Kita nggak akan bisa mengubah itu. Sama seperti filosofi diajar lewat pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak di alam dan zamannya. Karena zaman dulu dengan zaman sekarang pendidikannya beda, Bapak Ibu. Kurikulum juga terus berubah. Kurikulum yang bagus itu ya kurikulum yang terus berubah. Gak mungkin kurikulum zaman ibu kepala misalkan kurikulum dulu apa, sekarang diterapkan masih sekarang, nggak akan relevan ya. Itu zaman. Kalau alamnya bagaimana? Alam di Cimahi dengan alam di Sukabumi pesisir pantai itu pasti pendidikannya beda, ya. Seperti itu. Pendidikan menghamba pada murid, ya. Dimaknai sebagai rasa penghargaan guru terhadap murid. Guru memiliki kodrat bahwa sebagai manusia yang memiliki kodrat bahwa di sang pencipta dan juga terlahir pada zaman yang dinamis, ya. Kita jadi harus dalam menerapkan pembelajaran harus memenuhi dulu kebutuhan anak itu apa, ya, tongsa kahayang. Yang ketiganya guru ibarat petani. Nah tadi yang saya terangkan di sini, sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benihnya. Kita guru sebagai petani. Kalau kita menanam benih jagung, akan tumbuh dewasanya seperti apa itu benihnya? Jagung. Kita nggak bisa mengubahnya jadi padi, kita tidak bisa mengubahnya jadi durian. Cuma kita bisa merawatnya. Apakah nanti setelah besarnya jadi jagung yang manis, atau justru di tengah perjalanan rusak? Kita hanya bisa merawatnya, memberi pupuk, menyiram, gitu kan? Tidak bisa mengubah kodratnya. Kalau kodratnya sudah jadi jagung, anak itu ya jagung. Ya. Sekarang di sini, apa tujuan kita mengajari anak-anak tersebut? Tujuan kita yaitu menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan universal ini sudah diakui oleh seluruh pendidikan di dunia ya, seperti peduli, keterus-terangan, kebersihan dan sebagainya, pengertian. Kalau dikaitkan dengan kurikulum sekarang, nilai kebajikannya itu menjadi apa, Bapak Ibu? Kita harus menerapkan apa dalam kurikulum sekarang? Ya itu tadi bajing malu. Ini dia nilai kebajikan profil ya di pelajaran Pancasila. Kebetulan saya kelas 5 belum belajar tentang kurikulum merdeka, tapi Bapak Ibu pasti lebih tahu duluan. Ini dia 6 nilai kebajikan yang ada di profil pelajaran Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa, ya. Yang keduanya berkebinekaan global, ketiganya gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu nilai kebajikan yang harus kita terapkan berdasarkan kurikulum merdeka. Ya. Dengan cara apa nanti? Ya di P5 nanti ya, banyak kolaborasinya, gotong royongnya, tampilan-tampilannya, kreatifnya, kan? Bernalar kritisnya, menampilkan apa dan sebagainya. Gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau ada aturan? Aturan seperti ini. Terbaca nggak Bapak Ibu? Terbaca ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan mana yang dituju dalam nilai kebajikan universal ini? Gitu. Mana pelayannya? Jika mengembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Sama. Tanggung jawab. Disiplin nyambung dengan mengembalikan barang. Kejujuran, tanggung jawab. Yang keduanya, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Disiplin, menghargai, menghormati, ya itu nilai kebajikan yang kita terapkan pada anak didik kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai.
disiplin, tanggung jawab, dilarang melakukan kekerasan, dilarang melakukan kekerasan, bersyukur, syukurin gitu, tenggang rasa, belas kasih, kedamaian, pinter, pengertian, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan pastinya. Di mana ya? Kemana? Pernah ada ya? Saya pernah baca kok ya. Ketegasan. Pokoknya apa menghargai diri sendiri kan itu termasuk ya narkoba juga. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Nah, tertib. Ada. Yang nilai kebajikan, nilai kebaikan. Sabar, karena itu sabar. Kamu hayang nyelang, hal mengambil hak orang lain. Gitu. Dilarang merokok. Kesehatan. Ini Bapak Ibu jawabannya udah ada. Karena tentu biar berpikir dulu lah ya. Kejrik ini jawabannya cuma tidak berpikir kritis nantinya. Iya. Saya yakin Pak Yayan itu luar biasa ya. Gunakan masker, kesehatan dan peduli ya, peduli melindungi orang lain dari bahaya penyakit. Berjalan ikhlas dan koridor kesantunan. Tong dulu makan gitu, berjalan ikhlas dan koridor. Karena ya udah mah di kelasnya beretak, bajlok gitu. Itu teh memang. Nah ini kesepakatan yang saya buat di kelas saya. Kerjaan di kelas dan koridor nggak menggunakan narkoba, bukan. Nah, mari kita jawab berikut. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? 1. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Tidak. Yakin ya? 2. Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, motivasinya itu, atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi. Oh maaf Bu, ini maksudnya bukan kepala sekolah aja, guru-guru. Bukan mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain gitu kan? Apakah ada orang yang seperti itu? Misalkan saya nih, saya ikut pelatihannya saya dipuji gitu. Tapi kan motivasi apa? Atau yang ketiga, level kita nih, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi guru yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Pokoknya saya melakukan itu kan supaya menghargai diri saya sendiri, gitu. Mau dipandang seperti apapun oleh teman, oleh rekan, oleh orang lain, ya terserah. Gitu. Nah ini motivasi mana yang Anda paling kuat? Paling kuat ya, 2 gitu kan, ada 2. Saya yakin semua juga ada motivasi seperti ini dalam diri. Tapi mana yang paling dominan untuk datang ke sekolah lebih cepat? Apakah takut teguran? Apakah ingin pujian? Atau memang menjadi teladan bagi murid-murid kan? Motivasi. Jadi motivasi itu memang. Nah, ini kita kaitkan dengan Bapak Ibu. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru dan sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering datang tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Apa alasannya Bapak Ibu? Nilai
kebajikan, tanggung jawab, amanah, disiplin. Ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini motivasinya untuk menghargai diri sendiri, ya. Dalam datang tepat waktu dalam hal-hal positif lainnya, ya. Tidak ada motivasi lain. Menghargai diri sendiri, insya Allah orang lain pun akan menghargai kita. Nah, ini menurut Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan teori manusia itu, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang tadi 1, menghindari hukuman. Itu dalam diri selalu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasinya termasuk eksternal, dari luar. Boleh nggak kita takut dengan ini? Punya motivasi ini boleh nggak sebetulnya? Ya boleh saja, ya. Selama itu kebaikan ya boleh. Eksternal membantu diri kita kalau belum punya motivasi internal. Yang keduanya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu pertanyaan dalam dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Masih eksternal, boleh? Boleh. Dan saya jadi guru, motivasinya ekonominya lebih baik. Ya bisa kan? Motivasi seperti itu jadi guru. Nah, ketiganya untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan dalam dirinya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, motivasi yang paling tinggi di antara orang lain yang dimiliki oleh orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau belum ada motivasi internal, boleh saja motivasinya dari eksternal, dari orang lainnya. Nah, tadi berbicara tentang hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi, gitu kan? Kita belajar dulu apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang keduanya, lari menuju lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada Bapak Ibu yang menerapkan itu lari? Masih ada? Hukuman. Ini. Tiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ayah si budak coret, gantian. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi harus ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Disuruh, ada tekanan disuruh. Wah, disuruh, paksaan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ini jawabannya. Konsekuensi. Nah, ini dia jawabannya. Yang terakhir yang miskonsepsi itu kan, lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK ya itu mah masih tergantung ya, karena pelajaran PJOK kan emang olahraga fisik kan, boleh saja di konsekuensi. Tapi kesepakatan di awal itu Bapak Ibu ya gitu. Mungkin mengejar pemanasan yang 10 menit ketinggalan itu kan. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ya, menyakitkan, disuruh, dipaksa, tadi ya, lari gitu kan, atau jangan pakai sepatu. Bayangkan anak pakai sepatu beureuh dititah, "Tong pakai sepatu sapopoe." Enak, udah. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ya mungkin konsekuensinya kalau misalkan anak tidak pakai sepatu warna hitam, konsekuensinya apa Bu? Pak, kalau tidak dihukum konsekuensinya apa? Untuk mampu
Ayo godong beli bisa. Ayo gitu. So, kalau misalkan ada anak tidak pakai sepatu hitam ke sekolah, supaya tidak menerapkan hukuman, konsekuensinya apa? Dijapri mamanya. Jualan Iya, tetap ya. Disuruh pulang lagi, balik lagi nanti nggak? istirahat misalkan. Coba, disuruh. Jangan keluar. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau disuruh pulang lagi, terus balik lagi dengan sepatu yang itu, pasti itu siapa? Lu maru bilang kolot aja. Yang gaya pakai sepatu futsal kan biasanya baru nak disebal ya. Bapak gimana? Nanti ngalu pakai sepatu futsal ke sekolah ini asal gaya. 2. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama ya. Nyeri hati kan mesti bapak yang tadi di TK saya udah gede tapi masih ingat pernah di TK guru agama di SMP. Dan akhirnya masih ingat tuh. Soalnya itu sampai suruh bapak-bapak di SD itu. Membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kayak tadi membersihkan tumpahan air minum itu tidak nyaman dah. Tapi udah memang harusnya gitu. Dan nanti yang lain-lainnya bisa Bapak Ibu baca. Oke, apa bedanya dengan restitusi? Nah ini lebih tinggi lagi tingkatannya selain hukuman dan ini ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu lebih ke apa? Kita kalau ada anak melakukan kesalahan, kita bimbing untuk mencari solusinya. Nah, kenapa kamu datangnya selalu terlambat, udah 2 hari terlambat terus? Pak, saya misalkan tidurnya kemalaman jadi bangun siang. Nah, kita gali gimana tuh nak supaya besok tidak kesiangan. Si anak yang menjawab bukan kita. Biarkan anak menjawab. Kalau bapak ibu misalkan bertanya ke anaknya, nah gimana cara supaya nggak kesiangan? Udah pasti ngejawab. Nah, tidur ke malam deh. Oke, ada anak yang tidur jam 7 malam, tapi tetap jam 7 deh. Gimana nak supaya tidak bangun kesiangan? Selain itu, menyalakan alarm. Nah, ada anak yang menyalakan alarm jam 5, bangunnya tetap jam 8 gitu. Nah, karena supaya kamu bangunnya pagi. Pokoknya ditanya sama si anak itu deh. Bangunkan ku si mama. Nah itu pokoknya si anak itu yang suruh bercerita, suruh mencari solusinya, bukan sama kita gitu. Itu restitusi. Jadi si anak sadar akan kesalahannya, tapi mencari solusi sendiri yang mampu bagi mereka. Gitu. Kalau kita bilang kamu mampu kan tidurnya jam 7 atau jam 8? Enggak Pak, saya mau biasa main HP dulu jam 12 baru tidur. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran dan bukan paksaan. Ya. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Apa yang menjadi kendalanya? Apa yang menjadi kesalahannya gitu. Terus restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Bapak Ibu, saya pernah menerapkan ini ke anak kelas 5 tahun lalu, tapi gagal. Pindah, udah menang. Ya, nah, tapi dapat loh apa yang dia butuhkan. Nah, kenapa kamu teh jahil wae lah, aduh teh, kalau mas berlebu jahil gitu. Pengen ada si papa di rumah, gitu jawabannya.
Terus saya bisa apa ya karena orang tuanya kerja seperti itu? Berarti kebutuhannya memang butuh dikasih sayangi oleh ayahnya. Dan ibu nama geus tong-tongan atuh hayang naon sok nepi ka barang oge tinggal sebutkeun. Ternyata hayang tiap saat di bapakna. Bapakna kemana? Nah saya mah gagal tetep di kelas oge. Ayo aja. Iya aja. Jeung guru awewe mah geus setengah ngaruh. Nah itu kebutuhan dasarnya teh apa melakukan seperti itu? Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, fokus pada solusi. Fokus pada solusi. Solusinya apa atuh? Dan saya balikan lagi solusinya memang anak yang bingung ya, gitu kan? Ya masih dalam tahap belajar saya itu dalam menerapkan restitusi ini. Tapi tanpa hukuman, ya. Tanpa hukuman dan konsekuensi itu restitusi. Nah, terus keyakinan kelas di sini yang tadi Bapak Ibu buat ya. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah nggak mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu di sini kebanyakan bawa motor kalau pakai helm. Kalau pakai helm Bapak Ibu alasan pakai helm apa? Selamat. Peraturan. Itu sieun ditilang. Polisi. Iya. Tapi mayoritasnya apa? Selamat atau sieun polisi? Kalau Bapak Ibu jawabannya masih takut polisi, itu Bapak Ibu masih di ranah peraturan, bukan kesepakatan, bukan keyakinan. Ya, dibagikan. Kalau Bapak Ibu bilangnya, oh saya mah ingin selamat, dan sieu tangga ayah mau korban misalnya, ya itu mah memang berarti Bapak Ibu sudah memiliki keyakinan dalam diri, gitu kan? Ya. Terus kenapa kita memiliki aturan 3M? Waktu COVID 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan Korea tuh kalau pakai masker teh enggak. Terus yang kedua kudu cuci tangan ayo. Ya. Saya dulu ke tempat umum, mall harus pakai cuci tangan, cuci tangan. Masker. Harus pakai masker. Dan beli masker teh kapaksa yang asuh gitu. Dan lain sadar diri sendiri. Berarti masih di ranah aturan, peraturan, bukan keyakinan gitu. Ya. Nah, begini, kalau Bapak Ibu sudah buat kesepakatan kelas, nanti muncul keyakinan. Kalau keyakinan sudah muncul, pasti dapat lingkungan positif. Dalam lingkungan positif sudah muncul, lebih besar lagi budaya positif yang akan kita dapatkan di lingkungan, terutama di lingkungan sekolah ini, seperti itu. Jadi berawal dari kesepakatan dulu, Bapak Ibu bisa terapkan di kelas masing-masing, bikin anak tulis seperti tadi, ya. Lalu sepakati, gitu. Pilih, sepakati tidak, gitu. Ya. Nah ini, ya. Saya langsung aja. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini tanggung jawab, keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi gunakan kata-kata positif. Jangan dilarang mengobrol. Jangan pakai dilarang kata-katanya Bapak Ibu. Pakainya apa? Misalkan tertib saat belajar. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya selamat, keselamatan, menghormati orang lain. Keempatnya, dilarang menggunakan narkoba, ya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Dan menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Seperti itu, Bapak Ibu, kurang lebih. Nah, Bapak Ibu, mohon nanti masih ada beberapa menit lagi sebelum tes breaking.
Ini cara menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Bagaimana restitusi ini diterapkan aturan segitiganya. Kita bisa lihat di sini videonya Bapak Ibu. Nyala. Sudah lama nggak bisa cuma sehari. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Keyakinan kelas ya. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa Nah, ini Bapak Ibu contoh penerapan restitusi, tapi dalam 3 tahap segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah ada yang dapat sertifikat di PNS tentang segitiga restitusi? Disiplin positif? Sudah ya? Aksi nyatanya membuat tuh, aksi nyata itu pasti membuat aksi nyata segitiga restitusi. Ya. Ini segitiga restitusi, tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, validasi dulu, menstabilkan dulu identitas. Tanya dulu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Si anak teh, ya. Jadi dengan mendengar pernyataan kita, si anak juga merasa nggak sendiri. Oh iya ya, Pak Guru saja melakukan kesalahan. Yang keduanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu juga sama. Stabilkan dulu identitas. Terus yang keduanya, bisa validasi kebutuhan dulu atau menanyakan keyakinan kelas dulu bisa ya. Validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, gitu kan? Atau ada cara efektif nggak yang kamu butuhkan untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu. Jangan dengan kekerasan, dengan cara umpatan, marah-marah gitu orang. Yang ketiganya menanyakan keyakinan. Keyakinan itu dari yang kita sepakati sebelumnya. Nilai apa yang telah kita sepakati, atau misalkan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, biarkan anak yang menjawab, biarkan anak yang berpikir supaya tahu dalam dirinya gitu ya. Apa yang dia butuhkan, solusi apa yang bisa dia terapkan. Jadi kita itu sebagai penuntun saja, anak yang menerapkan seperti itu ya. Nah,
Ini penjelasan lebih lanjutnya menstabilkan identitas tadi. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga buat kesalahan, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan sebagainya. Yang keduanya, validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk ya, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu umpahan menurut orang. Kamu bisa punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang tidak merugikan orang lain. Dan yang terakhirnya ini menanyakan keyakinan. Apa yang kita telah sepakati, keyakinan apa yang ada dalam diri kita, apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sebetulnya materi yang kurang lebih saya persingkat ya. Sepertinya Bapak Ibu udah mulai ada yang mundutan gitu. Bapak Ibu, saya buat karena dalam pembuatan sertifikat itu harus ada uji kompetensinya. Tapi saya buat seperti ini aja speakingnya. Biasa seperti yang kemarin saya lakukan di aplikasi Kahoot. Maka Bapak Ibu supaya tidak jenuh mengerjakan post testnya ibaratnya seperti itu, Bapak Ibu silakan bisa ketik kahoot.it di Google Chrome atau scan di sini. Belum masuk kan? Ada yang belum masuk? Silakan mau Farhamdan ayo dong Farhamdan. Kahoot.it enggak? Sudah Pak, beres berapa? Udah masuk. Maka Ibu bisa join ketik ini nih, kahoot.it. Kami ada di sini. Pilih Pak. Tuh ini yang baru masuk, Fitri, Burisca, Usri, Budina, Mumut, Fauji. Nanti setelah masukkan pin ada nama. Ini kawasan naik Anda nih. Baru 24 orang. Ini balik nanti apa lagi? Bawaan sama. Bapak Ibu, selain betul harus cepat. Pertanyaan 1. Berikut adalah nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Mana pencet? Dia jawabannya. Itu. Oh, kewajaran ini mah. Tapi nggak ada sudah. Oke, jawaban yang betul adalah begini. Lihat, ada yang jawab percaya diri 4 orang. Warna biru mencet. Warna oranye 7 tanggung jawab. Profil Pancasila nggak ada tanggung jawab. Tenggang rasa 2 orang. Ya, emang sih 13. Apa? Nah, nanti ini. Nah, ini poin paling tinggi buat. Yang kedua mutinsil. Ketika mutinsil, tuh kan. Pertanyaan kedua. Nilai kebajikan yang ada pada profil Pancasila kecuali
integritas nggak ada. Di profil pelajar Pancasila nggak ada integritas. Bineka global, gotong royong, kreatif, ya integritasnya nggak ada. Ya. Jadi itu ada keterangannya Bapak Ibu proses di mana ada. Ini yang Mbak jawab ada nanti banyak ya. Maklum kan belum kumer ya kebanyakan belum. Ini yang jawab yang betul kan kelas 11 Sobat Unggul ya. Posisinya Bu Hali posisi pertama naik ya, Bu Fitri naik, Bu Kokong naik ya. Bu Hali turun, Bu Hali salah ya. Bu Kitil. Oke. Lanjut ya. Nilai kebajikan dan sikap mengembalikan barang ke tempatnya. Ayo, 30 detik. Oke. Tanggung jawab mengembalikan barang ke tempatnya tanggung jawab. Tapi ada yang masih jawab disiplin, ada yang masih jawab komitmen. Ya memang mungkin berkomitmen untuk balikin lagi, tapi kan mayoritasnya tanggung jawab. Wah, Bu Sinsin menyala bosku gitu kan. Bu Fitri, Bu Kitil naik lagi ya, oke. Wali Bu Dina, naik juga ya Bu Dina naik menyodok ke peringkat 5. Menyodok naik ke peringkat 5. Ya merangkak. Oke, lanjut. Manakah di bawah ini yang termasuk dalam motivasi internal? Motivasi internal. Tutupan. Motivasi dalam diri internal untuk menghargai diri sendiri, untuk menghindari hukuman. Ya. Merah ya, Bapak Ibu, menghargai diri sendiri dari dalam diri gitu. Ya. Oke, Bu Sinsin masih. Bu Fitri juga menyala. Poinnya cuma beda berapa ini? Tapi jauhnya terjauh juga. Padamnya mana? Langsung nomor 5. Manakah di bawah ini yang termasuk kekecilannya? Saya baca kok. Saya baca ini. Oh, ya, oke. Warna oranye. Karena tidak memakai sepatu hitam, Rudy dilarang memakai sepatu di sekolah. Nah, tadi kan. Oke, Bu Sinsin jauh, Bu Fitri menyusul, Bu Kitil dinas sendiri. Kitil menembus 3 besar, tapi Bu Dina membayar 10. Berikutnya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka disebut Oke, restitusi Bapak Ibu.
Konsekuensi bukan ya. Tapi mau langsung ke ini Pak. Oke, Bu Cincin masih, Bu Fitri, Bu Dina, Bu Sri, Bu Rizka. Bu Kicil jauh lagi. Turun, kemana di situ kan? Bu Rizka menyodok lagi. Bu Sri, oke. Selanjutnya, berikut adalah ciri-ciri restitusi kecuali ciri-ciri restitusi kecuali kecuali ya menyakitkan. Restitusi itu nggak menyakitkan, justru membantu. Harus cepat dong. Oke, Bu Dina, ada lagi Bu Novi. Ya, Bu Fitri turun, Bu Sri di posisi 4 tetap ya. Bu Novita masuk ke posisi 2. Selanjutnya, peraturan yang dibuat bersama untuk dilaksanakan di kelas adalah ya, kesepakatan kelas masih ada yang terkecoh dengan keyakinan dan peraturan. Sepakat dulu dong, baru udah sepakat yakin, gitu kan? Posisinya Bu Cincin tolong, ya dibayang-bayangin oleh Bu Sri dan Bu Rizka. Bu aja yang masih ya. Selanjutnya, guru berkata berbuat salah itu adalah hal manusiawi, adalah tahapan segitiga restitusi di bagian mana? Ada 3 jawaban: menstabilkan, validasi, atau menanyakan keyakinan. Utama berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jawabannya stabilkan dulu identitas dan masih ada yang jawab ya. Bu Dina pertama, Bu Sri, Bu Rizka. No, itu SN kumaha masih turun. Jadi syukur khotimah sebenarnya. Ya maksudnya jelek jahil gitu, maksudnya posisinya aja. Posisinya. Terakhir, Bapak Ibu terakhir. Juara 1, 2, 3 masih bisa diperlukan. Pokoknya sertifikatnya tuh juara mah 2A. Ini pertanyaan umum. Menteri Pendidikan pencetus kurikulum 2013. Pencetus kurikulum 2013. Bapak Ibu yang salah. Anak abah. Pasti tanya. Ayah dulu Nadim menunggu. Semuanya apa ini bukan juga. Zaman SBY. Aduh. Ya ini mah pendidikan.
Posisi 3, Bu Rizka. Posisi 2, Bu Sri. 1, Payahnya. Bu Dina, oke, terima kasih. Yang runner up-nya Bu Sri 4 dan tadi Bu Dina yang tadi. Nah itu di HP masing-masing ada kok. Ada Pak. Dua soal sulit, nomor 10 dan nomor 2. Tahu, ini saya cek dulu beberapa. Nah ini Budina, Bu Nopi 6, Bu Hani 7, Bu Hani 8, Bu Mila 9, Kang Getil. Rahasia saya. Hati-hati bodohnya. Bapak Ibu, sekian Bapak Ibu komunitas hari ini. Ya udah lah ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kedepannya Bapak Ibu bisa misalkan ingin berbagi praktik baik di kelas yang menerapkan budaya positif, maka hubungi nanti payannya gitu kan ya. Seksi acara, jadi kita kumpul lagi berbagi seperti ini ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sekarang jam 2 pas ya. Oh ya, ada dari Pak Yana.